Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi anal faqiru fi ginaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besarnya, yaitu nikmat dengan hadirnya kita di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ketika siapapun ketika mendengar kata-kata bulan Ramadan, maka dia selalu membayangkan, selalu tertasawur atau tergambar dalam pikirannya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Ketika di bulan Ramadan jugalah semua manusia yang menginginkan dan sangat menginginkan suatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Namun, apakah kita sebagai manusia dengan keinginan kita mendapatkan suatu hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita atau diri kita ini memberikan suatu hal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Misalnya kita menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, apakah kita memberikan suatu hal yang luar biasa kepada Allah atau tidak? Maka para masyayikh mengatakan kepada kita, kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta la takhriqu min nafsikal awaid. Bagaimana caranya engkau meminta suatu hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, sedangkan kita tidak memberikan suatu hal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan Ramadan, ini salah satu madrasah atau salah satu tempat kita untuk keluar kita di dalam kebiasaan kita yang selama ini. Berbulan-bulan sudah kita di dalam kebiasaan kita. Dengan hadirnya bulan Ramadan, marilah kita mencoba untuk keluar dari kebiasaan kita dan mencoba untuk memberikan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kebiasaan yang sering kita lakukan sebelum datang bulan Ramadan adalah kasratul akli. Banyak makan atau kita selalu kenyang. Dengan hadirnya bulan Ramadan, mari kita mencoba untuk keluar dari kebiasaan kita. Kita mencoba untuk kasratul ju'i atau merasakan lapar. Tapi dengan makna tidak hanya mendapatkan lapar saja, tapi dengan lapar ini kita akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para sufi mengatakan wurudul faqat a'yadul muridin. Datangnya suatu hal yang membuat kita lelah atau datangnya suatu hal balak kepada kita itu bentuk hari idnya para muridin. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan, mari kita mencoba untuk merasakan lapar ini. Dan mungkin kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan, kita selalu banyak berbicara. Tetapi dengan hadirnya bulan Ramadan, mari kita mencoba untuk kasratus sukut, banyak untuk diam diri. Kenapa? Karena boleh jadi dengan diam diri ini, dengan melakukan diam, kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita dapatkan ketika kita banyak berbicara. Begitulah ibarat para ulama. Terkadang ketika kita mendapatkan al-faqat, ketika kita keluar dari kebiasaan kita selama ini, insya Allah ketika itu kita akan mendapatkan fawaid yang banyak. Maka begitu jugalah ketika apa yang kita sebutkan di awal tadi, ketika kita ingin mendapatkan suatu hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah kita dari kebiasaan kita selama ini. Dan dengan hadirnya bulan Ramadan, marilah kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mungkin sebelum Ramadan ini
kita sering mempraktekkan apa? Yaitu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kita sering meminta kepada Allah, kita sering meminta tolong kepada Allah, tapi kita jarang untuk beribadah kepada Allah. Dengan datangnya bulan Ramadan yang kita sebut madrasatun ruhiyah, marilah kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beginilah sebenarnya konsep ibadah dan konsep isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsep inilah kita hidup sebenarnya di atas dunia ini. Ketika kita beribadah, setelah itulah Allah mendatangkan kepada kita al-isti'anah. Maka mungkin sebelum Ramadan kita sering melakukan apa? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Seringnya kita meminta tolong dulu kepada Allah, baru kita nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan, marilah kita mencoba untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar ibadah zahir atau ibadah a'malul jawarih. Kenapa? Para masyayikh mengatakan satu amal yang kecil yang ikut campur di dalamnya ruh, maka aula min a'malil jawarih faqat. Maka ibadah yang kita lakukan, marilah selalu kita mencoba untuk mendatangkan atau mengumpulkan jasad kita dengan ruh kita dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan fawaid dari Allah Subhanahu wa taala atau suatu hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba untuk membuat atau memberikan suatu hal yang luar biasa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan cara iyyaka na'budu. Dengan cara kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ibadah yang a'malul jawarih dan a'malul qulub bergabung di dalam ibadah yang kita lakukan tersebut. Maka dengan ini marilah kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Astaghfirullahu min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.